Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Di sini ada harmonic oscillator. Mungkin teman-teman juga sudah tinggal asingnya dengan gambar yang ada di depan ini. Di sini ada balok yang ditarik sehingga ketika dilepas nanti balok ini akan melakukan gerakan harmonic oscillator atau gerakan osilasi. Kita menggunakan Lagrange. Yang pertama menentukan koordinat umum, atau QK ya, QK. Teman-teman perhatikan langkah pertama untuk menentukan koordinat umum, kita menentukan terlebih dahulu garis acuan yang akan kita jadikan sebagai titik utama dari sistem yang akan kita tinjau. Di sini saya membuat koordinat kartesian X dan Y, dan X ini ada di bawah dari pergerakan benda, sehingga jika kita perhatikan kasus ini, benda hanya bergerak di sumbu X ya teman-teman, nggak bergerak di sumbu Y atau di sumbu R dan di sumbu theta, sehingga untuk koordinat umum yang cocok buat sistem ini adalah X. Selanjutnya yang kedua, menentukan energi potensial sistem atau V. Ingat kembali lagi pada materi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa V ini merupakan fungsi dari QK ya. Berarti dalam hal ini merupakan variabel dari X, fungsi dari variabel X. Sehingga dikarenakan ini adalah sistemnya pegas, maka di sini kita menggunakan energi potensial pegas, di mana EPP sama dengan VX sama dengan setengah KX kuadrat. Selanjutnya kita menentukan energi kinetik sistem atau T ya di sini, atau T. Ingat teman-teman pada materi sebelumnya bahwa T ini haruslah sebuah fungsi yang membuat variabel QK dot, sehingga untuk kasus ini kita tulis terlebih dahulu persamaan umum untuk energi kinetik setengah m x dot kuadrat. Nah, di sini terlihat ya kalau misalkan ini T dari x dot ya, karena koordinat umumnya adalah x dot, sehingga T ini sudah memiliki hubungan dengan variabel x dot setengah mx dot kuadrat, sehingga kita tidak perlu melakukan transformasi variabel seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 4, kita masukkan ke persamaan Lagrange, di mana L ini sama dengan T min V. T di sini nilainya setengah mx dot kuadrat dikurangi dengan EP-nya setengah kali kuadrat. Oh iya, tadi belum dijelaskan bahwasanya energi potensial ini bernilai positif karena seperti yang telah saya berikan tanda ataupun asumsi bahwa titik acuan di sini kan di bawah. Jadi ketika kita meninjau sistem yang ada di atas ini, energi potensialnya harus bernilai positif. Ini hanya perjanjian tanda saja, sehingga didapat persamaan Lagrange adalah ini. Selanjutnya kita menentukan QK atau gaya-gaya umum. Sekali lagi karena di sini harmonic oscillator, artinya tidak ada gaya yang terdisipasi, tidak ada energi yang terdisipasi. Selain itu juga gaya-gaya yang bersifat yang mempengaruhi sistem ini hanya gaya-gaya konservatif, maka QK-nya ini harus sama dengan 0. Selanjutnya yang keenam, kita substitusikan ke persamaan Lagrangian yang turunan, di mana persamaannya untuk yang gaya konservatif adalah ddt dari do QK dot sama dengan do QK. Oke. Saya di sini simpan lagi persamaan L ya, di sini L sama dengan setengah mx dot kuadrat min setengah kx kuadrat. Tuh, berarti di sini kita akan mencari
nilai do L do QK sama do L do QK dot. Untuk yang pertama, untuk do L do QK dot, ini kan QK-nya tadi X ya, koordinat umumnya, maka do L do X dot sama dengan, perhatikan persamaan L-nya, Lagrange-nya, bahwasanya X dot ini hanya ada pada suku pertama ya. Sehingga untuk nilai suku kedua ini akan bernilai 0, maka kita hanya menurunkan pada suku pertama. Turunan setengah mx dot kuadrat terhadap x dot ini nilainya 2/2 mx dot kuadrat, sehingga didapat bahwa do L do x dot ini mx dot. Selanjutnya do L do QK, karena di sini koordinat umumnya adalah x, maka do L do x, maka nilainya turunan ini karena suku pertama tidak ada unsur x dot, maka variabel yang suku kedua yang bisa kita turunkan dalam hal ini berarti turunan dari setengah kx kuadrat. Jika kita turunkan x kuadrat terhadap x, ini 2x ya, maka nanti do L do x adalah min 2/2 kx sama dengan min kx. Selanjutnya kita substitusi kembali ke persamaan Lagrange yang berbentuk turunan, maka ddt dari sini saya tulis, maka ddt dari do L do QK dot kan mx dot ini sama dengan min kx. Karena di sini massa di sini ada bernilai konstan atau tetap tidak berubah-ubah, maka yang bisa diturunkan terhadap waktu ini hanya x dot. Kemudian kita masukkan operator turunan mdt x dot sama dengan min kx. Pindahkan ruas kanan ke ruas kiri hingga m ini do x dx dot dt ini kan x double dot ya, ditambah dengan kx sama dengan 0. Kita bisa membagi semua ruas dengan x, dengan m, dengan variabel m, dengan massa, yakni k/m x sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman pernah mengingat kembali di fisika dasar bahwa k/m ini merupakan nilai dari omega kuadrat ya. Dan x double dot k/mx ini merupakan persamaan umum untuk meninjau bagaimana keadaan sistem pada kasus harmonik osilator atau harmonik sederhana. Dan persamaan ini juga kita bisa buatkan lebih sederhana, di mana omega ini kan adalah akar k/m, sehingga nanti didapat bahwa omega itu kan 2πf sama dengan akar k/m, dan didapat bahwa frekuensi adalah 1/2 V akar k/m. Ini adalah hubungan antara frekuensi getaran dengan konstanta pegas, begitupun dengan massa dari sistem ini. Mungkin seperti itu untuk kasus harmonik osilator. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait soal yang lain.